Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Rahayu dengan NIM akhir 021 dari kelas 2A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah M. Hum. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 5 bagian analisis fonemik. Yang pertama, analisis fonem pada pasangan minimal. Yang kedua, fonem vokal dan konsonan pada tabel IPA. Yang ketiga, distribusi fonem vokal dan konsonan. Yang keempat, analisis klaster. Dan yang terakhir, analisis alofon. Sebelum masuk ke analisis fonem pada pasangan minimal, teman-teman sudah tahu belum apa itu fonem? Fonem adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Pertama, saya akan menjelaskan analisis fonem pada pasangan minimal. Seperti yang terlihat pada salin dia, saya akan mengambil 3 pasangan sebagai penjelasan saya untuk kedepannya. Yaitu pertama pada kata pasar dan pasir, yang dimana keduanya memiliki arti yang berbeda, yaitu pasar sebagai tempat berjual beli, sedangkan pasir sebagai butir-butir halus. Pasangan minimal di atas terdapat 2 bunyi yang berbeda, yaitu bunyi A dan I. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara 2 kata tersebut. Dengan demikian, bunyi A dan I adalah fonem vokal. Lalu, pada kata padi dan pagi, di mana keduanya memiliki arti yang berbeda, yaitu padi sebagai tumbuhan yang menghasilkan beras dan pagi sebagai bagian awal dari hari. Pasangan minimal tersebut terdapat 2 bunyi yang berbeda, yaitu bunyi de dan ge. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara 2 kata tersebut. Dengan demikian, bunyi de dan ge adalah fonem konsonan. Dan yang terakhir pada kata cerah dan gerah, yang dimana keduanya memiliki arti yang berbeda, yaitu cerah sebagai terang atau jernih dan gerah sebagai berasa panas badan. Pasangan minimal tersebut terdapat 2 bunyi yang berbeda, yaitu bunyi ceh dan geh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara 2 kata tersebut. Dengan demikian, bunyi ceh dan geh adalah fonem konsonan. Saya sudah menaruh beberapa pasangan minimal pada salindia ini dan salindia berikutnya, seperti pada kata tepat dan cepat. Fonem pembeda yaitu teh dan ceh, tembak dan tembok, fonem pembeda A dan O. Selanjutnya, baju dan baja, fonem pembeda A dan U, lagu dan lagi, fonem pembeda A dan I, angan dan angin, fonem pembeda A dan I, gamis dan kamis, fonem pembeda G dan K, kaleng dan kalong, fonem pembeda E dan O. Batak dan batik, fonem pembeda A dan I, bantal dan buntal, fonem pembeda A dan U, babu dan babi, fonem pembeda U dan I, baju dan maju, fonem pembeda beh dan meh, sarang dan sarung, fonem pembeda A dan U. Kakak dan kakek, fonem pembeda A dan E, kadal dan kidal, fonem pembeda A dan I, kapas dan kapal, fonem pembeda S dan leh, lara dan lari, fonem pembeda A dan I, tari dan lari, fonem pembeda teh dan leh. Kedua, saya akan menjelaskan tentang peta vokal pada tabel IPA. Berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, bunyi-bunyi vokal dapat dibedakan atas vokal tinggi, sedang, dan rendah. Bunyi vokal tinggi atas yaitu pada fonem I, di mana posisi bibir tidak bundar dan ada pada bagian lidah depan. Bunyi vokal tinggi atas juga terdapat pada fonem U dengan posisi bibir bundar dan pada bagian lidah belakang. Ada pula vokal sedang, yaitu terletak pada fonem E dengan bibir tidak bundar dan pada bagian lidah depan. Fonem O dengan vokal sedang dan bibir bundar pada bagian lidah belakang.
Dan yang terakhir, vokal rendah pada fonem A dengan posisi bibir semi bundar dan lidah posisi tengah atau pusat. Selanjutnya, pada tabel konsonan berdasarkan tabel IPA, di sini saya mendapatkan fonem-fonem yang sebelumnya ada di tabel A. Terdapat fonem B dengan cara artikulasinya plosif atau letupan dan tempat artikulasinya di bilabial atau dua bibir. B, abba. Lalu fonem T dan D yaitu cara artikulasinya plosif atau letupan dan tempat artikulasinya di alveolar atau punggung gigi. T, atta, dan D, adda. Fonem C dengan cara artikulasinya plosif dan tempat artikulasinya di palatal atau langit-langit keras. C, acca. Lalu ada fonem K dan G dengan cara artikulasinya plosif dan tempat artikulasinya di velar atau langit-langit lunak. K, akka, dan G, agga. Lalu pada fonem M, cara artikulasinya nasal atau sengau dan tempat artikulasinya di bilabial atau dua bibir. M, amma. Dan yang terakhir fonem L dengan cara artikulasinya lateral aproksiman dan tempat artikulasinya di alveolar atau belakang gigi. L, Allah. Beranjak ke pembahasan berikutnya yaitu analisis distribusi fonem vokal pada tabel A. Di sini terdapat fonem A pada awalan yaitu angan dan angin, tengah, baju dan maju, dan akhir baja dan lara. Lalu ada distribusi fonem konsonan, yaitu fonem B yang terdapat pada awalan seperti babi, babu, baja, batak, batik, bantal, dan buntal. Tengah dan akhir tidak ada. Fonem C terdapat pada awalan pada kata cepat dan cerah. Tengah dan akhir tidak ada. Fonem G terdapat pada awalan pada kata gamis dan gerah. Tengah, lagu dan lagi, dan akhir kaleng dan kalong. Fonem K terdapat pada awalan pada kata kadal, kakak, kakek, kaleng, kalong, kamis, kapas, kapal, dan kidal. Tengah tidak ada, dan akhir batak dan batik. Fonem L terdapat pada awalan pada kata lagi, lagu, lara, dan lari. Tengah tidak ada, akhir kapal, kadal, bantal, dan buntal. Fonem M terdapat pada awal pada kata maju. Tengah, tembak dan tembok, dan akhir tidak ada. Fonem P terdapat pada awal pada kata padi, pagi, pasar, dan pasir. Tengah dan akhir tidak ada. Fonem S terdapat pada awal pada kata sarang dan sarung. Tengah, pasar, dan pasir. Akhir tidak ada. Dan yang terakhir fonem T pada awal terdapat pada kata tari, tembak, tembok, dan tepat. Tengah, batak, dan batik. Dan akhir cepat. Kita menuju salindie berikutnya, yaitu analisis klaster. Saya mendapatkan bagian S dalam pencarian klaster, dan di sini saya menemukan 20 klaster S. Teman-teman sudah tahu belum apa itu klaster? Klaster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus, seperti pada kata stabil dengan struktur silabel KKV atau konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktik OON, onset, onset, nukleus. Pada kata staples dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK, onset, onset, nukleus, dan koda. Pada kata statistika dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Pada kata skabies dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Pada kata selebor dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Lalu pada kata slogan
dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Pada kata sfigmograf dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK. Pada kata spanduk dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK. Pada kata syafaat dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Pada kata syahadat dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Lalu, pada kata skenario dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Kata snorkeling dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK. Pada kata sferometer dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Kata sinto dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK. Pada kata spektogram dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK. Lalu, pada kata smelter dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK. Pada kata swalayan dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Pada kata spirulina dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Pada kata sphingosina dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotaktik OON. Pada kata sketsa dengan struktur silabel KKVK dan struktur fonotaktik OONK. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang analisis alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Di sini saya menemukan beberapa alofon dari tabel A. Pada fonem A terdapat suku kata terbuka yaitu baju. Fonem A pada kata baju di sini tidak diapit oleh konsonan, maka dari itu termasuk dalam suku kata terbuka. Dan pada kata bantal, fonem A diapit oleh fonem neh. Oleh karena itu, termasuk dalam suku kata tertutup. Demikian pula pada kata lara dan baja, kata itu termasuk dalam suku kata terbuka. Dan suku kata tertutup terdapat pada kata pasar dan kadal. Pada fonem E terdapat suku kata terbuka yaitu cepat dan suku kata tertutup tembok. Pada fonem I suku kata terbuka lagi dan suku kata tertutup kamis. Pada fonem U suku kata terbuka maju dan suku kata tertutup sarung. Demikian penjelasan dari saya, semoga mudah dimengerti dan dipahami. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.